Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus. Saya percaya semuanya bersuka cita pada sore hari ini karena kita memperingati kematian Kristus bagi kita, pengorbanan yang luar biasa bagi kita. Amin. Saya percaya dimanapun saudara berada, Bapak Ibu berada, semua bersuka cita, berkumpul dengan keluarga, memuji-muji, membahas Tuhan di rumah masing-masing. Amin. Kita mau angkat lagu pujian kita oleh darah anak domba. Kita diselamatkan. Oleh, oleh, oleh.
Katakan dia Yesus. Amin. Selamat tiba bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Katakan pujianku, pujianku tak dapat
gambarkan Tuhan, bahkan tak terkatakan Tuhan. Iya Tuhan, iya. Yesus yang mati bagiku dan bagimu. Yesus yang rela dicabik untukmu dan untukku. Yesus yang rela mencucurkan darahnya bagi setiap kita. Kami bersyukur Tuhan, begitu besar pengorbananmu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, ya Roh Kudus, indah, indah, indah. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berinya hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Mari angkat tangannya saudara. Aku puja Tuhan, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja, bagi yang mulia. Kami angkat tangan kami Tuhan. Aku puja, ku cinta, ku sembah. Sekali lagi bersama-sama kita mengatakan, sambutkan Dia. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Beri Dia hormat, bagi yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan yang bersih dari surga. Karena kami Tuhan butuh itu
Untuk terus Tuhan kami dapat berjalan dalam kebenaran-kebenaran, sehingga kami tidak tersesat, sehingga kami tidak takut. Berbicaralah Tuhan, kami telah siap mendengarnya. Haleluya, amin. Silakan duduk yang lain. Baiklah saudara, hari ini kita masuk ke Jumat Agung, yaitu kita memperingati tentang kematian Tuhan. Saudara, saya ketika selalu Jumat Agung, saya selalu teringat apa yang terjadi secara fisik lebih daripada 2000 tahun yang lalu, saudara. Saya sangat terkenal dengan bagaimana Yesus disesah sampai punggungnya itu disesah, dicambuk 39 kali, saudara. Dan punggungnya itu tercabik-cabik sedemikian rupa dan berlumuran darah. Saudara, ketika saya menonton filmnya itu, sering sekali saya tak mampu. Lalu setelah itu dia diadili, atau sebelumnya dia diadili, saudara. Waktu dia diadili pun, saudara, dia itu dihina, dia itu difitnah, dia itu direndahkan serendah-rendahnya, diludahi. Sangat luar biasa, saudara. Setelah itu, saudara, dia dipaksa untuk memikul salib yang kasar itu, yang sebetulnya secara normal orang tak akan mampu mengangkat salib seberat itu untuk ke Golgota. Tetapi itulah yang dipikul oleh Yesus pada waktu itu. Dan dia memikul salib yang sangat berat itu. Dan kita melihat, saudara, dia terjatuh. Dan mukanya itu terkena dengan batu-batu, sehingga mukanya pun tidak lagi seperti manusia. Setelah sampai di Golgota, maka disalibkan dia. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, lalu diberi dengan mahkota duri. Saudara, sebuah penderitaan yang menurut saya sulit saya bisa gambarkan bagaimana sengsaranya. Tetapi saudara, semua itu dia lakukan hanyalah untuk membayar dosa-dosa kita. Pembayaran yang begitu hebat supaya kita berkemenangan. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, penyaliban itu adalah gambaran ataupun cara Tuhan untuk membayar semua utang-utang dosa kita. Dia sudah membayar kutuk-kutuk kita. Dia sudah membayar penyakit kita. Dia sudah membayar kesombongan kita. Ketika dia diolok-olok, apa yang digambarkan di kayu salib, yaitu artinya, saudara, semua kehidupan dunia disalib dan mati. Saudara, penderitaan itu Tuhan sudah lakukan. Lalu maka kita pun akan tersalib. Tersalib dengan kehidupan lama kita. Apa maksudnya, saudara? Itu bukan kita disalib seperti Yesus disalib. Tetapi saudara,
kematian Yesus, darah Yesus, itu yang membuat kita dapat masuk atau langsung masuk ke ruang Maha Kudus. Itulah bayaran sehingga setiap orang yang mengaku dosanya dan merendahkan dirinya dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara, kalau tanpa darahnya kita tidak akan pernah bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kita mengerti bagaimana pada Daud, bagaimana bait suci. Untuk masuk ke ruang Maha Kudus itu bukan perkara yang mudah. Tetapi Yesus sudah bayar dengan darahnya yang mahal. Dan dia sudah buat karpet merah untuk setiap orang, siapapun dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pendeta besar, tetapi setiap orang yang mau masuk, dia diperbolehkan masuk. Saudara, ketika seseorang masuk ke ruang Maha Kudus itu, disitulah kehidupan seseorang, hidup lamanya dimatikan. Disitulah cara berpikir lama dimatikan. Disitulah kesombongan terselipkan. Disitulah karakter-karakter lama digantikan dengan yang baru. Di ruang Maha Kudus. Saudara, semua apa yang kita pikirkan secara jasmani, secara duniawi, akan semua diguncang di ruang Maha Kudus. Semua diguncang, sehingga tidak ada yang tertinggal yang berasal dari duniawi. Sehingga pikiran kita, kehidupan kita itu mulai selaras dengan cara berpikirnya Tuhan. Saudara, ini bukan perjuangan kita, tetapi Kristus itu menganugerahkan kepada kita. Tugas kita hanya masuk ke ruang Maha Kudus. Lalu saudara, kehidupan kita berubah. Cara pandang kita berbeda. Cara pandang kita akan kehidupan ini berubah. Dan di situ kita, ketika kita terus berada di ruang Maha Kudus, dan di situ kita didewasakan. Jadi kita bukan bergantung kepada manusia. Kita diajar bukan bergantung kepada seseorang, tetapi kita diajar secara pribadi bergantung kepadanya. Karena darah itu sudah diberikan untuk menebus saya dan saudara. Saya dan saudara sama. Sehingga kita benar-benar di ruang Maha Kudus itu dipandang secara pribadi. Saudara, disitulah pemulihan terjadi. Disitulah perubahan terjadi, saudara. Lalu tiba waktunya Tuhan membuat sebuah pengujian. Apakah gerejanya, apakah orang-orang itu benar-benar sudah dikuduskan? Apakah dalam diri orang itu kalau diguncang masih ada sesuatu yang terbakar? Saudara, inilah waktunya. Sekarang kita lihat saudara, bagaimana yang dikatakan dengan pandemi corona. Saya membaca, saudara, dikatakan begini, kalau pandemi itu sifatnya global, seluruh dunia. Kalau wabah itu sifatnya lokal, region, ataupun itu negara. Tapi kalau pandemi, seluruh dunia. Saudara, bagaimana cara pandang
Seorang yang selalu masuk ruang Maha Kudus, bagaimana dia cara memandang apa yang terjadi sekarang ini? Saudara, maka dia akan memandang, maka dia akan dengar-dengaran dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, rencana apa yang Tuhan ingin kerjakan, dia mulai paham. Tetapi saudara, kalau orang Kristen yang tidak masuk ruang Maha Kudus, yang hanya ke gereja, lalu mengandalkan khotbah-khotbah di gereja, maka saudara, ketika ada datang masalah, ketika datang pandemi ini saudara, maka yang dia tahu hanyalah bagaimana menengking virus corona ini. Yang dia tahu segala sesuatu yang membuat dia tidak nyaman harus enyah darinya. Saudara, ada dua pandangan. Saya katakan wajar kalau kita tidak dicampuri dengan pikiran Tuhan dalam pikiran kita. Pasti setiap manusia itu akan menolak, akan menengking musuh-musuh pandemi itu. Dan dia akan berkata, Tuhan akan terus memberkati kita, Tuhan akan terus memberi kita kelimpahan, kata mereka. Tetapi saudara, bayangkan kalau seandainya pandemi ini saudara bisa 4 bulan kemudian, lalu kita terus berteriak bahwa virus ini dijauhkan, terus kita bilang kita terus diberkati, tapi pada kenyataannya banyak kita yang menganggur, banyak tukang ojek yang tak punya penghasilan, banyak pedagang yang tak laku dagangannya. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan saudara terus katakan Tuhan akan memberkati, saudara, saya takut pada bulan-bulan berikutnya kita justru menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, saudara, dia punya kemampuan yang luar biasa untuk melewati setiap bencana, untuk melewati setiap badai, karena dia memegang Tuhan, dia mendengar Tuhan. Bahkan dia dapat menari, bersukaria di atas badai itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Habakuk, dia beria-ria walaupun terjadi pengangguran, walaupun terjadi tidak ada uang masuk, tetapi Habakuk berkatakan, aku beria-ria. Saudara, kalau saya mendengar berita di televisi, begitu banyaknya perusahaan yang ditutup, begitu banyaknya orang-orang yang menganggur, lalu kita mau apa, saudara? Itu adalah kenyataan yang tak mungkin kita tanggulangi. Walaupun kita bisa membantu mereka, saudara, tapi pasti terbatas. Itu fakta yang kita hadapi. Kalau kita terus katakan kita tengking dan Tuhan memberkati, tapi kalau pada kenyataannya kita mengalami kesusahan berbulan-bulan, hati-hati saudara. Tetapi ketika kita menyembah dan masuk ruang Maha Kudus itu, hidup kita begitu lentur, hidup kita begitu bersukaria dalam situasi apapun. Oleh karena itu saudara, jangan mengandalkan siapapun pada masa-masa sulit ini. Tidak ada yang dapat menjamin besok lusa akan menjadi lebih baik. Tapi satu perkara yang saya katakan, ketika engkau memeluk Dia, ketika engkau terus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, dan memegang Dia, engkau tidak pernah takut. Engkau akan terus bersukaria walaupun
kebersamaan keluargamu akan beria-ria. Karena tangannya sangat kuat untuk dapat memelukmu setiap waktu. Jagalah penyembahan-penyembahanmu pada saat-saat ini. Terus hanya itu kekuatan. Karena kalau engkau melihat fakta, semua fakta terus akan terjadi seperti yang kau tak harapkan. Tetapi ketika engkau terus menjaga hubunganmu dengan Tuhan, engkau akan dapat bersukacita untuk melalui semua yang kita tidak harapkan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajar kami di ruang Maha Kudus, pribadi lepas pribadi, mendengar suaramu. Ada minyak baru ya Tuhan, sebagai kekuatan kami. Itu yang membuat kami terus dapat terbang tinggi bersamamu. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Berbiru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati dan bawamu, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara, lalu dia berdiri dan mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dimanapun saudara berada sekarang, ambillah roti itu, pecah-pecahlah.
Pandang dia. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang kuberikan bagimu. Ketika engkau memakannya, jadilah peringat-ingatan akan aku. Makanlah. Lalu dia mengambil cawan dan dia berkata, ini adalah darahku yang tercurah bagimu. Semua jemaat dimanapun berada, ambillah cawan itu. Dan dia berkata, ini adalah darahku yang dicurahkan bagimu, yang sudah membayar engkau lunas. Jangan takut, jangan gelisah. Pandang terus Tuhan yang mengasihimu. Dan ketika engkau meminumnya, jadilah ini menjadi perjanjian baru bagimu. Minum. Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku Tuhan, hatiku. Tiada yang tersemua engkau pulihkan seluruh sehingga ketika dikuncangkan maka akan tertinggal Tuhan semua yang kuat tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dekapannya itulah kekuatan. Jangan mengandalkan manusia. Kau kan kecewa, tapi sentuh dia, masuk ruang Maha Kudus. Engkau akan menemukannya. Engkau akan kuat. Kebenaran demi kebenaran diberitakan kepada, bukan kepalsuan, bukan sekedar menyenangkan pikiran, tapi dia memberitakan kebenaran kepadamu secara pribadi. Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Telah kutemukan kedamaian itu Tuhan. Telah kutemukan pengajaran yang murni itu dari-Mu. Walaupun dalam kehidupan kami hari-hari ini semakin tidak nyaman ya Tuhan, bahkan jauh semakin tidak nyaman, tetapi itu tidak mempengaruhi sukacita kami ya Tuhan.
Bahkan kami semakin beria-ria kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tidak akan pernah kami merengek-rengek akan sesuatu kepada-Mu. Karena kami sangat menghormati-Mu ya Tuhan. Sangat menghormati darah-Mu yang sudah tercurah itu. Itu jauh lebih mahal dari semua. Terima kasih atas kebenaran-Mu. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Kita katakan amin. Haleluya. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini, amin. Saya percaya di mana saudara berada, saudara diberkati melalui memperingati kematian Tuhan kita, pengorbanan Tuhan Yesus kita di bawah kayu salib. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang boleh hambanya sampaikan malam hari ini, saudara, saya percaya saudara diberkati semua, amin. Tiba saatnya kita mau dengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama itu setiap Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, yang mau menabur, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, saya percaya boleh persiapan yang terbaik, masukkan ke dalam amplop, karena nanti setelah ibadah panitia akan mengambil ke rumah saudara Bapak Ibu masing-masing. Amin. Yang kedua, hari Sabtu ada ibadah Paskah live streaming AOG. Seperti biasa jam 7 malam di tempat ini. Bahkan saudara-saudara yang gak bisa keluar dari rumah boleh nonton, tetap beribadah di rumah, standby HP, standby baterai, standby kuota saudara. Karena tanpa kuota saudara gak bisa beribadah bersama-sama live stream. Amin. Yang ketiga, kita akan memperingati ibadah Paskah hari Minggu bersama-sama umum, Bapak, Ibu, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, semuanya dimanapun saudara berada. Bahkan sahabat-sahabat dari AOG yang ada di luar kota boleh bergabung bersama kami beribadah melalui live streaming Army of God Ministry dalam Facebooknya Chris Sebaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup ibadah kita. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita. Kami Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat sungguh mengasihi setiap kami. Sungguh kami bersyukur pada sore menjelang malam hari ini kami boleh merayakan hari kematian-Mu, di mana 2000 tahun yang lalu Engkau mengangkat semua dosa kami, kelemahan kami. Kau angkat semua kutuk yang seharusnya kami tanggung Tuhan, sehingga kami diberkati, sehingga kami boleh masuk ke ruang Maha Kudus, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ketika kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya setiap umat-Mu dimanapun berada pada sore malam hari ini, kami sudah dipuaskan, kami sudah diteguhkan, kami sudah dikuatkan oleh Roh-Mu yang kudus, karena kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, dan oleh darah-Mu yang kudus Engkau sudah membawa kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu, berjumpa dengan Engkau secara pribadi di dalam roh dan kebenaran. Dan kami bersyukur Tuhan, kematian-Mu itulah yang membuat kami diperdamaikan dengan Bapa di surga, sehingga kami dipindahkan dari neraka ke dalam kerajaan surga, dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib,
Sungguh kami adalah orang yang sangat berbahagia karena darah-Mu yang memperdamaikan kami. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba Bapak Gembala kami. Kami percaya firman itu termeterai dalam hati kami. Mampukan kami untuk merenungkan dan melakukannya, supaya kami selalu datang kepadamu, menyembah di ruang Maha Kudus-Mu. Karena kami tahu ketika kami masuk ke ruang Maha Kudus, hidup kami dipulihkan, hidup kami dibaharui, hidup kami dibebaskan, dimerdekakan oleh Roh-Mu yang kudus. Karena di situ ada Roh-Mu, di situ terjadi kemerdekaan, terjadi sesuatu yang luar biasa. Hidup kami tidak pernah sama lagi, Tuhan. Karena kami tahu Engkau-lah yang mengubahkan kehidupan kami lewat Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada pada sore malam hari ini, biar Engkau teguhkan mereka, kuatkan mereka. Mungkin mereka Tuhan tidak bisa bersama dengan kami bersama-sama secara korporat beribadah, tapi Roh-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tetap ajaib dan luar biasa. Kau sanggup melakukan segala perkara, dimanapun umatmu berada, mereka terus akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Karena Roh-Mu yang bekerja di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih sore malam hari ini, kami bersyukur buat semua yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Kami kembalikan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain dan dimanapun saudara kami berada, tapi Roh-Mu tetap mengikatkan kami. Kami kembalikan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dimanapun berada, kita angkat tangan kita angkat hati kita arahkan hati kita ke surga. Marilah kita terima berkat anugerah dari Allah Bapa kita. Dengan kasih sayang Kristus Tuhan Yesus yang sangat mengasihi setiap kita, dan persekutuan yang maha dengan Roh Kudus mengurapi dan memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.